Dampak kemarau panjang, harga cabai tembus Rp80.000 per kilogram. Gudang rongsok di tepi jalur Pantura Tuban terbakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, selain dua informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Osa Adnan, kita ikuti sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bojonegoro terus melambung tinggi. Kenaikan harga terjadi beberapa kali sejak sepekan terakhir hingga menembus Rp80.000 per kilogram. Pedagang menduga kenaikan harga cabai terjadi karena berkurangnya pasokan cabai dari petani akibat dampak kemarau panjang. Melambungnya harga cabai tersebut seperti yang terpantau di pasar tradisional Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Harga berbagai jenis cabai melonjak drastis sejak sepekan terakhir. Kenaikan harga terjadi beberapa kali terutama sejak 4 hari ini, terutama cabai rawit merah yang naik dari kisaran harga Rp55.000 per kilogram, kini sudah menembus harga Rp80.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai merah besar dan keriting naik dari Rp55.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Adapun untuk cabai rawit hijau saat ini berada di kisaran Rp65.000 per kilogram atau naik dari harga sebelumnya yang hanya di kisaran Rp50.000 per kilogram. Para pedagang di pasar setempat mengaku naiknya harga cabai yang cukup signifikan ini diduga akibat menipisnya stok cabai di pasaran menyusul dampak kemarau panjang. Kondisi ini membuat pasokan yang datang dari petani di daerah penghasil menjadi turun dan terhambat sebab mengalami kekeringan atau bahkan gagal panen. Mahalnya harga cabai ini cukup berdampak bagi pedagang. Mereka mengalami penurunan omset yang cukup signifikan hingga mencapai 50% dibanding harga biasa dikarenakan pembeli makin sepi. Harga cabai di pasar sekarang lagi melonjak. Sekarang berapa harganya per kilo? Rp80.000. Itu untuk cabai rawit merah kecil? Iya, cabai rawit kecil. Kalau cabai yang lain gimana harganya? Untuk cabai rawit hijau 65 ini. Untuk lombok lompong yang besar 70.000. Untuk lombok tampar 75.000. Untuk lombok hijau besar itu Mas. Iya. 40. Sudah lama Bu naiknya? 1 mingguan. Kira-kira penyebabnya apa ini? Ya mungkin kemarau panjang. Panennya sedikit gitu. Ya kemarau panjang. Terusan panennya tidak bisa banyak toh. Panas-panas. Selain cabai, komoditas lainnya juga ikut naik, seperti bawang merah yang berada di kisaran harga Rp20.000 per kilogram yang sebelumnya hanya Rp15.000 per kilogram. Samsul Alim, JTV Bojonegoro. Sementara itu, kebakaran besar terjadi di sebuah gudang penyimpanan barang bekas di Kabupaten Tuban Rabu malam. Api dengan cepat merambat dan membakar barang berbahan plastik di gudang rongsokan tersebut. Beruntung 2 mobil damkar segera tiba di lokasi untuk memadamkan api. Pengguna jalan di jalur Pantura digegerkan dengan kebakaran hebat yang melanda gudang penyimpanan barang bekas di Jalan Manunggal Utara Desa Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Rabu malam. Kobaran api terus meluas hingga membakar pagar pembatas gudang. Mendapat laporan, 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Petugas damkar dibantu pekerja gudang memadamkan kobaran api di antara gelapnya malam. Si jago merah berhasil dijinakan sekitar 45 menit kemudian. Kasih analisis kebakaran damkar Kabupaten Tuban Zainal Maftuhin mengatakan api cepat membesar lantaran banyaknya tumpukan barang bekas berbahan plastik dan kertas. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini. Sementara itu, untuk penyebab kebakaran dan kerugian yang dialami oleh pemilik gudang masih dalam penyelidikan. Itu yang terbakar apa aja? Ini terdiri dari beberapa barang rongsokan, utamanya plastik yang paling banyak, ada kertas, ada besi, dan di situ memang tertimbun demikian besarnya sehingga memang kebakaran menjadi
lebih besar ya, karena memang penyebabnya dari plastik. Untuk personel yang diterjunkan? Kami menerjunkan 2 armada, ada 7 sampai 8 personel yang kemarin ikut melaksanakan tugas giat pemadaman di Manunggal itu. 2 armada dan 7 personel. Itu berapa lama untuk untuk api pokok itu padam pukul 21:15. Jadi mungkin ada sekitar 45 menitan kami mematikan atau memadamkan api, dan pembasahan dilakukan setelah itu sekitar 1 jam. Sekitar 22:15 baru kami selesai meninggalkan tugas. Mengantisipasi potensi api kembali menyala, petugas melakukan pembasahan selama 1 jam setelah api padam. Petugas menghimbau agar segera menghubungi pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV Tuban. Pemirsa, ratusan warga dari petani hutan di Ngawi menggelar aksi protes terkait dengan rencana pengelolaan lahan hutan oleh pihak Universitas Gadjah Mada. Ratusan petani ini menyayangkan minimnya sosialisasi dan jangka waktu 2 bulan harus membersihkan lahan tebu yang mereka tanam di area hutan negara tersebut. Ratusan pesanggem atau petani hutan di desa Kecamatan Pitu Ngawi melakukan aksi protes terkait rencana rehabilitasi hutan dan lahan RHL yang akan dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada UGM. Mereka menyayangkan minimnya sosialisasi terkait rencana program RHL tersebut meski sebenarnya dimulai sejak 2019 lalu. Namun tidak ada kejelasan. Terlebih saat ini banyak pesanggem yang telah membuka lahan dan menggarap lahan untuk tanaman tebu. Secara tiba-tiba mereka harus membersihkan lahan untuk dijadikan kawasan hutan dengan tujuan khusus KHDTK dengan pengelolaan dari UGM. Salah satu perwakilan pesanggem, Istoni, mengaku sangat menyayangkan dengan rencana yang dinilai sangat mendadak tanpa ada sosialisasi. Terlebih masyarakat telah menggarap lahan tersebut telah cukup lama, termasuk biaya yang dikeluarkan untuk digunakan sebagai lahan tebu. Masyarakat hanya mempersilahkan lahan tersebut dikelola UGM, namun dengan catatan diberi waktu selama 3 tahun hingga tanaman tebu yang baru tanam tersebut dipanen. Masyarakat desa Kalang, masyarakat desa semua, masyarakat yang ada di ini Pak, ini dari program dari UGM, ada rehabilitasi hutan untuk penanaman RHL, rehabilitasi hutan, dan ini menghendaki masyarakat bahwa sudah terlanjur menanam tebu, karena program ini tebu harus bakar lunas, karena ini masih merasa dirugikan masyarakat, minta waktu minimal 3 tahun. Nanti sudah ada 3 tahun harus ada surat perjanjian resmi bahwa tidak boleh nanam tebu. Kalau memang itu masih menanam itu ada sanksi. Sanksi itu ada 3 hal. Pertama teguran, yang kedua tertulis, yang ketiga sanksi tindakan. Itu harapan masyarakat seperti itu. Kalau ini nanti dipaksakan akan menjadikan suatu konflik atau gejolak yang tidak menguntungkan masyarakat, juga merugikan kita semua. Hal yang sama disampaikan Sri Wahyuni selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa setempat untuk mengakui jika program tersebut sejatinya ada sejak 2019. Namun tidak ada kelanjutan dan kejelasan dari pihak UGM. Dan sekarang ketika tiba-tiba masyarakat harus membersihkan lahan maka sangat memberatkan dan tidak mungkin bisa dilakukan. Terlebih menjadi petani tebu adalah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan tersebut. Kalau di masyarakat, karena saya kan di sini sebagai BPD, jadi saya tempat masyarakat mencurahkan semua unek-unek, istilahnya seperti itu, disuruh saya itu mencari solusi seperti itu. Nah, jadi saya kan sebenarnya juga sudah berusaha mencari solusi, tapi kan belum ada titik temu seperti itu. Memang mayoritas masyarakat sini mengelola hutan dengan tanaman tebu, Pak, itu ya? Iya, karena memang itu satu-satunya mata pencaharian masyarakat di sini, karena di sini perekonomiannya masyarakat itu menengah ke bawah. Jadi punyanya lahan itu lahan hutan, nggak punya lahan yang di desa terpajukan kayak itu, paling cuma sedikit yang ditempati itu saja. Sementara itu pengelola KHDTK UGM, Slamet Rianto, menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan nantinya sebagai upaya pengembalian atau rehabilitasi serta mengembalikan fungsi ekologis dan ekosistem hutan, sehingga akan dilakukan penanaman pohon untuk mengembalikan fungsi hutan. Meski begitu, pohon yang ditanam memiliki nilai ekonomi dan masyarakat dapat memanfaatkan lahan di bawah tegakan untuk pertanian. RHL itu kan kita kan sebagai
lembaga yang tugasnya untuk mengelola hutan, kan ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah melakukan rehabilitasi pada kawasan-kawasan yang tidak tutupannya berupa hutan. Karena kan ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan kan harus tutupannya berupa hutan, kan pun kawasan hutan negara. Gitu. Jadi diperkenankan menanam tanaman tapi harus tetap tadi dalam formasi hutan. Gitu. Jadi untuk mengembalikan salah satunya adalah tadi ya, fungsi-fungsi ekologis tadi itu. Di samping tadi mempertahankan tadi juga sumber penghidupan masyarakat. Sesuai rencana, total luas yang akan dilakukan RHL oleh UGM mencapai 800 hingga 1.200 hektar. Namun dari hasil pertemuan tadi juga masih belum ada titik temu atau kesepakatan antara pihak pesanggem dan KHDTK UGM. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi mengenai 2 minimarket di Tuban dibobol maling kerugian 80 juta rupiah. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. 2 minimarket di tepi jalur nasional Kabupaten Tuban dibobol maling. Pelaku masuk dengan cara membobol tembok dan atap plafon lalu merusak CCTV untuk menghilangkan jejak. Selain menggasak uang tunai puluhan juta, pelaku juga menguras berbagai produk rokok, coklat, dan minyak wangi pria. Pencurian beruntun terjadi di 2 minimarket yang ada di tepi jalur nasional Tuban, Surabaya, dan Tuban, Bojonegoro. Masing-masing adalah minimarket di Desa Tegalbang, Kecamatan Palang, dan minimarket di Desa Sumber Agung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Pelaku masuk minimarket dengan cara membobol tembok samping dan atap plafon yang terhubung ke bagian gudang. Setelah itu, pelaku langsung merusak CCTV minimarket untuk menghilangkan jejaknya. Selanjutnya, pelaku dengan leluasa membongkar brankas besi dan menjelajah seluruh ruangan. Menurut pegawai minimarket, Destia, dalam menjalankan aksinya, pelaku merusak CCTV dan menggasak uang tunai puluhan juta rupiah serta berbagai produk seperti rokok, coklat, hingga minyak wangi. Mbak, itu yang hilang apa saja, Mbak? Rokok, coklat, sama minyak wangi yang laki-laki. Itu total kerugian berapa ya? Total semuanya hampir 26 jutaan. Itu kejadiannya pelakunya lewat mana itu? Bobol lewat gudang. Oh, terus? Langsung masuk ke gudang, masuk ke area sales. Itu enggak terekam CCTV, Mbak? Enggak terekam CCTV, soalnya CCTV-nya dijebol, DVR-nya diambil, jadi enggak terekam semuanya. Oh, dicuri sekalian ya? Iya. Itu kalau malam memang nggak ada penjaganya atau gimana? Kalau malam nggak ada. Sementara itu pihak kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan. Dari 2 pembobolan minimarket ini kerugian ditaksir mencapai 80 juta rupiah. Pasalnya pelaku menggasak uang tunai sebesar 50 juta rupiah yang tersimpan dalam brankas serta berbagai produk yang ada di minimarket. Alfamaret yang ada di Pelumpang. Kemudian untuk kerugian kurang lebih untuk Pelumpang kurang lebih 52 juta. Kemudian modus lewat atap untuk Pelumpang. Untuk yang Palang? Yang Palang modusnya adalah bobol tembok. Kerugian yang Palang? Kerugian Palang kurang lebih 27 juta, kurang lebih 27 juta. Itu diperkirakan pelakunya sama atau enggak? Ini masih dalam tahap penyelidikan. Masih dalam tahap penyelidikan, mudah-mudahan mungkin cepat terungkap. Untuk CCTV-nya? CCTV masih kami dalami. Sudah dari dua-duanya, tim kami sudah olah TKP, kemudian mendalami yang CCTV itu, kemudian nanti hasilnya nanti tetap kita inikan ke teman-teman.
Kasus ini telah dilaporkan pengelola minimarket kepada pihak kepolisian. Polisi telah melakukan olah TKP dan memintai keterangan kepada sejumlah saksi. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV Tuban. Sementara itu, guna meningkatkan minat baca di tengah perkembangan teknologi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bojonegoro menggelar bazar buku murah di halaman kantor dinas setempat. Bazar yang berlangsung selama 15 hari ini menyediakan berbagai jenis buku sekolah anak-anak hingga tingkat SMA, serta buku pengetahuan umum. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Bojonegoro menggelar bazar buku murah di halaman kantor dinas setempat mulai tanggal 8 hingga 20 November 2023 mendatang. Berbagai macam buku tersedia di bazar buku murah kali ini, mulai dari buku puzzle dan mewarnai untuk anak-anak, buku sosial ekonomi, hingga buku pengetahuan umum bagi kalangan mahasiswa. Adanya bazar buku ini rupanya disambut baik dari berbagai kalangan elemen, terutama anak sekolah, kalangan mahasiswa, bahkan orang tua yang membeli buku untuk keperluan anaknya sekolah. Riana Syafitri, salah satu pengunjung, mengungkapkan, dalam bazar buku murah ini ia membeli buku wanita inspiratif untuk dibaca di rumah. Menurutnya harga buku yang di bazar ini cukup terjangkau, yakni mulai dari 10 hingga Rp35.000. Mbak kesini mau beli buku atau gimana, Mbak? Ya, sekalian lihat-lihat juga. Ini kan mumpung ada bazar buku, mau lihat buku juga, mau beli juga. Untuk harganya bagaimana, Mbak, di sini? Untuk harganya variatif, termasuk terjangkau juga sih. Dari harga kurang lebih ada yang 10.000, 15.000 sampai 30.000 juga ada. Ini Mbaknya rencana mau beli buku apa saja, Mbak? Saya sih lihatnya ini sih, mau lihat yang kisah inspiratif. Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro Erik Firdaus mengatakan penyelenggaraan bazar buku murah untuk meningkatkan minat baca masyarakat di tengah maraknya gadget. Sejauh ini, kunjungan di perpustakaan sangat ramai, paling banyak kunjungan didominasi oleh anak TK dan SD karena memang selama ini sudah bekerja sama dengan dinas setempat. Mulainya tanggal 8 kemarin sampai nanti tanggal 22 November. Untuk bukunya sendiri di sini mulai dari tingkat pendidikan atau bagaimana, Pak, atau umum? Mulai dari anak-anak Mas TK sampai ada juga buku untuk umum, ya, macam-macam. Dan ini juga pasar harganya juga terjangkau lah. Untuk sejauh ini, Pak, untuk minat baca atau pengunjung di sini bagaimana? Antusias atau seperti apa, Pak? Kalau melihat dari kunjungan ke perpustakaan lumayan, terutama dari SD sama TK ya, memang ada kolaborasi dengan kami. Mereka sering sini untuk baca dan mengajari anak-anak untuk gemar membaca. Selain itu, Pak, untuk tujuannya sendiri adanya bazar di sini ya seperti apa? Yang pertama yang jelas adalah untuk meningkatkan minat baca masyarakat, ya, karena sampai saat ini kan mungkin dengan adanya gadget itu kan mungkin agak berkurang untuk minat baca, sehingga kita tumbuhkan lagi dengan adanya bazar murah tersebut. Dan harapan kami dengan adanya bazar ini bisa meningkatkan minat baca dari masyarakat ini. Hampir setiap hari bazar buku murah di halaman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selalu ramai dikunjungi, terutama saat jam istirahat anak sekolah maupun mahasiswa atau orang tua. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Pemirsa, aksi solidaritas untuk Palestina terus mengalir dari masyarakat di Indonesia. Di Kabupaten Bojonegoro, siswa MTS menggelar sholat goib. Selain mendoakan korban agresi militer yang dilakukan Israel di Palestina, kegiatan ini juga sebagai tindak lanjut edaran dari Kementerian Agama. Sholat goib yang diikuti siswa ini berlangsung di Masjid MTS Negeri 1 Bojonegoro. Sholat goib ini sebagai bentuk doa untuk saudara-saudara yang menjadi korban konflik di Palestina akibat agresi Israel. Kegiatan sholat goib untuk mendoakan korban agresi militer Israel ini juga menindaklanjuti instruksi dari Menteri Agama Republik Indonesia, Yakut Khalil Qaumas, mengajak sholat goib untuk korban agresi Israel. Saat sholat goib berlangsung, tampak suasana yang sangat khusyuk dan penuh haru mengiringi doa-doanya. Para siswa dan guru MTS Negeri 1 Bojonegoro dengan tulus memanjatkan doa-doa, mengekspresikan simpati dan dukungan untuk para korban, serta warga Palestina yang sedang mengalami berbagai kesulitan akibat konflik yang berlarut-larut.
Tindakan ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi serta rasa empati dan kepedulian yang mendalam dari MTS Negeri 1 Bojonegoro terhadap penderitaan yang dialami rakyat Palestina. Kepala Sekolah MTS Negeri 1 Bojonegoro Ali Mujahidin mengungkapkan, kegiatan ini untuk mengedukasi anak didiknya sekaligus menanamkan nilai kepedulian kepada saudara muslim korban perang di Gaza, Palestina. Hari ini tadi anak-anak kita edukasi untuk sholat gaib bagi saudara-saudara kita korban perang di Gaza, warga Palestina. Nah, ini adalah satu edukasi yang sangat penting bagaimana anak-anak mempunyai kepedulian terhadap saudara. Ya, pertama anak-anak mempunyai kepedulian, kedua juga memberikan edukasi bagaimana praktek sholat gaib. Karena selama ini di pelajaran ada prakteknya kan harus menunggu kasus lah ada kejadian. Kalau hanya diceritakan saja terus bagaimana? Makanya perlu kita momen-momen tertentu kita aja itu untuk praktek. Sholat gaib ini juga menjadi momen berharga untuk mengajarkan kepada siswa tentang pentingnya perdamaian, solidaritas, dan rasa kepedulian. Usai melaksanakan sholat gaib, diteruskan dengan sholat duha dan doa bersama guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Wujud syukur hasil melimpah nelayan Tuban gelar sedekah laut. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Sebagai bentuk rasa syukur atas kekayaan laut yang melimpah, sejumlah nelayan di Kabupaten Tuban menggelar ritual sedekah laut di tepi pantai pesisir utara setempat. Ritual ditandai dengan mengikat kepala sapi di sebuah tiang tepi pantai dan mengarak miniatur perahu berisi sesaji menuju pantai. Nelayan pesisir utara Kelurahan Karangsari, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban, pada Rabu pagi menggelar sedekah laut. Acara rutin tahunan ini dilaksanakan dengan beberapa ritual yang terus dilestarikan hingga saat ini. Sebagai simbol kesejahteraan dan bentuk syukur, digelar ritual arak-arakan miniatur perahu serta kepala sapi atau bekakak. Bekakak dan perahu mini yang diarak ini berisi makanan dan sesaji. Arak-arakan dilakukan oleh nelayan setempat dengan berjalan kaki dari rumah menuju pantai. Selanjutnya kepala sapi atau bekakak akan diikatkan pada sebuah tiang kayu menghadap ke laut. Terlihat tiang tersebut berisikan beberapa tulang kepala sapi sisa dari ritual-ritual sebelumnya. Sementara itu miniatur kapal berisi sesaji makanan dibawa ke tengah laut menggunakan perahu. Sesaji ini kemudian dilepas di tengah laut. Lurah Karangsari Dani Pramudita mengatakan kegiatan ini merupakan agenda tahunan warga kampung nelayan setempat. Sedekah laut ini digelar sebagai wujud syukur atas hasil laut yang melimpah. Rasa tanda syukur, intinya orang kampung sangi senangnya mas. Jadi senangnya orang kaul, khol. Jadi khol-kholnya itu penyembelihan sapi gitu aja, simpel kan. Nanti kalau bicara yang nggak enak sama itu sama yang lain-lain. Dan intinya larung saji juga begitu rasa syukur karena di sisi lain ada makhluk di darat juga makhluk Allah yang ada di lautan. Kita berbagi saja supaya dengan kata lain kita berpedoman kepada agama kita la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inda adzab. Dengan menggelar tradisi ini, warga kampung nelayan setempat berharap hasil tangkapan ikan mereka bisa terus melimpah serta diberi keselamatan dan keberkahan saat melaut. Laut kemarin itu digabung dengan 3 kelurahan yang 3 kelurahan Kingking,
Karangsari sama Sidomulyo. Yang tahun ini tahun 2023 ada inisiatif dari warga Karangsari yang dilaksanakan pada hari ini. Harapannya sedekah laut ini semoga rakyat Karangsari makmur, sejahtera, dan diberkahi hasil lautnya. Dengan Karangsari itu kan teritorialnya kan di wilayah laut, makanya dilaksanakan sedekah laut. Sedekah laut ini merupakan tradisi turun-temurun yang hingga kini tetap dilestarikan warga setempat. Para nelayan berharap tradisi ini bisa terus lestari dan bisa menjadi berkah bagi anak cucu mereka. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Beralih ke berita lainnya, pemirsa, penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto mengikuti deklarasi pemilu damai tahun 2024 dan rakor lintas sektoral di Pendopo Malowapati Pemkab Bojonegoro Rabu pagi. Kegiatan ini diharapkan bisa menciptakan demokrasi yang baik serta pelaksanaan pemilu berjalan dengan aman dan damai. Penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto bersama Forkopimda, Komisi Pemilihan Umum Bojonegoro, Bawaslu, jajaran partai politik, peserta pemilu 2024, serta beberapa tamu undangan, Rabu pagi mengikuti deklarasi pemilu damai tahun 2024 dan rakor lintas sektoral di Pendopo Malowapati Pemkab Bojonegoro. Adapun poin penting dalam deklarasi pemilu damai kali ini diantaranya akan melaksanakan pemilu tahun 2024 yang damai dan kondusif untuk mewujudkan demokrasi yang baik. Selain itu, saat berjalannya pemilu nanti, semua elemen bisa patuh dan mentaati segala bentuk peraturan dan ketentuan yang berlaku. Tak hanya itu, jika nantinya pada saat pemilu terjadi permasalahan, maka dapat diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian, memetakan beberapa sektor wilayah dan menyiapkan pengamanan terhadap upaya-upaya yang dapat menimbulkan perpecahan, tindakan anarkisme, serta gangguan keamanan yang bisa mengganggu jalannya pemilu 2024 mendatang. Langkah tersebut dilakukan guna menjamin keberlangsungannya pemilu berjalan lancar dan tertib, serta masyarakat terhindar dari tindakan provokatif menghasut saat berjalannya pemilu. Bersama jajaran Forkopimda berkomitmen akan menciptakan situasi dan kondisi tetap kondusif di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Penjabat Bupati Bojonegoro Adrianto dalam kesempatan tersebut menyampaikan agar semua pihak untuk keperluannya memperkuat komitmen bersama dalam menjaga dan memastikan tahapan demokrasi baik Pilpres, Pileg, dan Pilkada serta proses kampanye. Komitmen deklarasi pemilu damai yang dilakukan pada kesempatan ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat untuk menjaga ketertiban, ketenangan, dan keamanan hingga tahapan pemungutan suara di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Sementara itu, Ketua KPU Bojonegoro Fatkur Rohman menjelaskan, deklarasi pemilu damai dan rakor lintas sektoral ini pihaknya membahas keamanan dan tahapan kampanye yang akan mulai berlangsung. Fatkur menambahkan sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU Bojonegoro berupa penetapan DPT, Bacalek DCT sudah dan sekarang menyiapkan kampanye serta menyiapkan logistik yang saat ini sudah ada pengiriman bilik suara dari KPU Pusat. Ini adalah kegiatan deklarasi pemilu damai dan rapat koordinasi sektoral. Jadi di mana di pihak Bakesbang memfasilitasi ke TNI Polri untuk kegiatan pemilu damai dan juga rapat koordinasi di mana kita juga membahas tentang potensi kerawanan, terus apa yang disiapkan KPU menjelang tanggal 14 Februari tersebut, seperti itu. Sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan KPU apa saja Pak menjelang pemilu? Kalau KPU saat ini penetapan DPT sudah, Bacalek DCT sudah, terus sekarang ini lagi menyiapkan tentang kampanye, terus nanti kita juga akan menyiapkan juga tentang logistik. Dan sementara ini di logistik kami sudah ada pengiriman yang kategori seperti bilik suara, ini sudah dikirim dari KPU Pusat, terus nanti selanjutnya akan kotak dan seterusnya seperti itu.
Di penghujung acara dilakukan penandatanganan pemilu damai yang dilakukan oleh Ketua DPC masing-masing partai peserta pemilu serta penandatanganan dilakukan PJ Bupati Bojonegoro Adrianto beserta jajaran Forkopimda. Edo Jodi Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu menjelang pemilu 2024, Kodim 0811 Tuban menggelar deklarasi pemilu damai. Dalam kegiatan ini seluruh penyelenggara pemilu dan peserta di Kabupaten Tuban menandatangani perjanjian bahwa akan menaati dan melaksanakan pemilu sesuai aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan pemilu ke depan bisa berjalan aman, lancar, dan damai. Jelang pemilu 2024, Kodim 0811 Tuban bersama seluruh penyelenggara dan peserta pemilu menggelar deklarasi pemilu damai di Gedung Letda Sucipto, Kodim 0811 Tuban, Rabu siang. Pada pelaksanaan deklarasi pemilu damai ini, pihak Pemkab, TNI, Polri, Bawaslu, dan KPU beserta seluruh ketua parpol di wilayah Kabupaten Tuban menandatangani perjanjian bahwa akan menaati dan melaksanakan prosesi pemilu sesuai aturan yang berlaku. Dalam deklarasi pemilu damai ini, pihak-pihak bersedia menghormati prinsip demokrasi, menghargai kebebasan berpendapat, dan mengakui hak setiap pemilih untuk memilih sesuai dengan keinginannya. Menghindari provokasi dan tindakan yang bisa memicu ketegangan parpol. Kemudian menghormati peraturan dan aturan pemilu yang berlaku, serta berjanji tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Selanjutnya menjaga kerukunan antar kelompok masyarakat dengan tidak menebar kebencian, diskriminasi atau intoleransi atas dasar suku, agama, ras, dan golongan. Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dengan fokus pada kepentingan nasional dan keberagaman yang ada. Dan terakhir, mendukung penyelenggaraan pemilu termasuk KPU, Bawaslu, dan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya secara independen dan adil. Letkol Infanteri Suhada Erwin, Komandan Kodim 0811 Tuban, mengungkapkan TNI sebagai patriot NKRI pengawal demokrasi Indonesia harus bisa mengamankan jalannya pemilu sehingga pemilu bisa tertib. Selain itu, pihaknya juga menegaskan bahwa TNI harus netral dan apabila ada anggotanya yang terbukti tidak netral, maka akan diberikan sanksi dan diproses sesuai dengan prosedur. Hari ini kita melaksanakan deklarasi pemilu damai 2024 itu sesuai dengan semangat yang diusung oleh TNI, yaitu TNI selaku patriot NKRI pengawal demokrasi Indonesia. Jadi namanya pengawal itu bisa mengamankan sehingga pemilu tersebut tertib dan berintegritas di wilayah Kabupaten Tuban. Kemudian namanya mengamankan tidak boleh ikut di dalamnya, harus betul-betul bisa netral sehingga pelaksanaan pemilu ini bisa berjalan lancar dengan sesuai yang diharapkan oleh kita semuanya. Betul itu kan pastikan netral, dipastikan netral dan pas band netral. Ada sanksinya nggak misalkan ada? Jelas Pak, sanksi paling juga kita dikumpulkan oleh Menteri, pertama kita dikumpulkan oleh Panglima TNI, kemudian oleh Kasat Penang atau Apel Dansat, kemudian kemarin juga Apel Dansat diambil oleh Pangdam, kemudian oleh Danrem sama. Hukumannya berlaku, bisa yang hukumannya sifatnya pidana maupun hukuman disiplin diterapkan Pak bagi kita. Sangat berat hukumannya kalau kita tidak netral di pelaksanaan kontestasi pemilu tahun ini Pak, berat sekali. Deklarasi pemilu damai ini juga sebagai komitmen semua pihak agar pelaksanaan pesta demokrasi khususnya di Tuban bisa berjalan aman, lancar, dan damai. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, berikut tadi informasi terakhir di Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa follow media sosial kami di alamat di bawah ini dan juga kirimkan kritik saran Anda ke alamat email jtvbojonegoro@jtv.co.id. Saya Osa Adnan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.
Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Tuban menggelar acara optimalisasi penyelenggaraan dan pencanangan kampung keluarga berkualitas tahun 2023 di ruang rapat RH Ronggolawe Pemkab Tuban Kamis pagi. Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 untuk penguatan komitmen dan pengorganisasian langkah tindak lanjut yang terintegrasi dan konvergen untuk mengakselerasi pencapaian program Bangga Kencana di kampung keluarga berkualitas. Pada tahun 2023 ini, Kabupaten Tuban harus terbentuk 240 kampung keluarga berkualitas, sementara hingga saat ini sudah terbentuk sebanyak 60 kampung keluarga berkualitas, sehingga masih ada kekurangan 180 kampung keluarga berkualitas. Untuk itu, Dinkes P2KB Kabupaten Tuban akan membentuk dan membina kampung keluarga berkualitas yang disinergikan dengan desa, kelurahan lokus stunting di kabupaten setempat. Kepala Dinkes P2KB Kabupaten Tuban Esti Surahmi mengatakan, pada kegiatan kali ini pihaknya mengundang sebanyak 180 kepala desa dan lurah di Tuban untuk pencanangan kampung keluarga berkualitas. Mereka diberikan pembinaan secara terpadu dan komprehensif baik oleh BKKBN Provinsi Jawa Timur maupun pihak Dinkes P2KB Tuban. Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan peran pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan swasta untuk menyelenggarakan kampung keluarga berkualitas. Selain itu diharapkan juga bisa meningkatkan jumlah desa atau kelurahan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan kampung keluarga berkualitas sehingga ke depan mempunyai data ungkit dalam upaya percepatan penurunan stunting. Sebenarnya tujuan akhir adalah membentuk keluarga-keluarga yang berkualitas, keluarga sehat, SDM unggul sebagai satu. Ini juga misi Bupati yang ketiga ya, membentuk SDM unggul dan berkualitas, dikawal oleh Dinas Kesehatan dan keluarga berencana. Dan target kita sesuai perpres kita harus mengejar 240 desa atau kelurahan sudah membentuk kampung keluarga berkualitas. Ini 180, sebelumnya kita sudah 60 kampung keluarga berkualitas sudah terbentuk. Ini lanjutannya agak banyak kita upaya percepatan ini Mas ya untuk mencapai 200. Kegiatan optimalisasi penyelenggaraan dan pencanangan kampung keluarga berkualitas di Tuban ini juga mendapat apresiasi dari BKKBN Provinsi Jawa Timur. Acara ini dinilai selaras dengan instruksi Presiden agar pada tahun 2024 seluruh desa dan kelurahan tanpa terkecuali sudah menjalankan program kampung keluarga berkualitas. Dari target instruksi Presiden yang mana di akhir tahun 2024 harapan Bapak Presiden seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia tanpa terkecuali untuk Kabupaten Tuban itu semuanya menjalankan program kampung keluarga berkualitas. Kali ini kaitannya dengan program percepatan penurunan stunting karena salah satu atribut inovasi unggulan yang ada di dalam kampung keluarga berkualitas ini ada program yang namanya Kampung Sehat Atasi Stunting, sehingga diharapkan dari Bapak Presiden ini dengan upaya sinergitas dari semua lintas sektor, tujuan akhir terciptanya keluarga atau masyarakat Indonesia yang berkualitas itu benar-benar terrealisasi, tidak hanya dari sisi berkualitas dari sisi pendidikannya, kesehatannya maupun hal-hal yang lainnya. BKKBN Jawa Timur berharap dengan upaya sinergitas lintas sektor ini, tujuan akhir terciptanya keluarga yang berkualitas di Indonesia bisa terrealisasikan, sehingga bisa berdampak terhadap percepatan penurunan stunting di Kabupaten Tuban. Husni Mubarok, JTV Tuban.